Victorious people, shalom, selamat pagi, salam sehat, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sehingga kita sehat selalu. Pagi hari ini saya melayani di studio, makanya dengan segala protokol kesehatan yang sudah dijalankan, saya akan membuka masker, dan kita tetap sehat selalu. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum masuk lebih dalam, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Pagi ini Tuhan, sungguh Engkau memberikan kasih kebaikan-Mu. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera boleh kami nikmati. Karena sesungguhnya perlindungan yang sempurna, aman datang dari-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh diberkati. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang sudah disampaikan adalah isi hati-Mu saja. Jauhkan dari segala kedagingan pribadi ini. Kudus, sucikan, layakkan mulut hamba-Mu ini. Sehingga apa yang saya sampaikan adalah isi hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bulan September ini masih bulan kasih. Bulan ini adalah bulan di mana Tuhan tetap memelihara hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini kita bawa, atau saya berikan judul Pembawa Damai dan Harapan, belajar dari kehidupan Barnabas. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 9, "Berbagailah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kita di dalam kasih Tuhan, kita adalah orang-orang membawa damai. Ada agama lain yang mengartikan dirinya damai, tetapi dalam prakteknya mereka bisa menjadi anarkis, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak seperti yang diperkatakan. Tapi Kristen, dasar damainya adalah kasih. Inilah bulan kasih, sehingga saya mengatakan ada damai, ada pengharapan. Barnabas adalah salah satu contoh di mana kasih, damai, pengharapan ada di dalam hidupnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 menyatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama, kenapa dia membawa damai? Dia membawa harapan, karena dia mempunyai hati yang memberi. Hatinya tidak diletakkan di hartanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan, di mana hatimu berada, maka di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ingat, Barnabas meletakkan harta bendanya di kaki rasul-rasul. Dia meletakkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia memberikan uang itu dari hasil penjualan ladangnya. Bapak Ibu, kita mesti mengingat bahwa ini bukanlah sekedar memberi, tapi ini memberi dengan sepenuh hati. Kenapa? Kita tahu, karena Barnabas menjual ladang, menjual tanahnya, itu adalah berarti dia adalah seorang petani. Dan ladang juga menunjukkan di sini adalah mata pencahariannya. Sepenuh hati dia menyerahkan ladangnya, mata pencahariannya kepada Tuhan Yesus. Barnabas satu contoh yang memberi dengan luar biasa. Kita anak-anak Tuhan yang disebut pemberi adalah golongan-golongan juga yang di dalam bahasa Inggris yang mungkin sangat jarang kita dengar adalah orang-orang altruisme adalah orang yang memberi lebih daripada yang diharapkan. Dia adalah orang-orang yang tidak mengharapkan kembali akan apa yang sudah dia berikan. Banyak orang yang memberi karena mereka punya kekayaan. Perusahaan-perusahaan besar melakukan CSR memberi, tetapi mempunyai perhitungan sendiri. Saya tidak katakan itu tidak baik, itu baik. Tapi altruisme itulah adalah sifat pemberi yang sesungguhnya. Barnabas punya sifat memberi dengan tulus. Demikian pun kita, kalau kita ingin membawa damai, kita membawa harapan di dunia ini, kita juga punya hati yang memberi. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu sekalian, lalu berarti Anda nanti setelah mendengar firman kebenaran ini, menjual rumahnya, menjual usahanya, lalu memberikan kepada gereja. Itu kalau Tuhan mau tidak masalah. Tapi lakukan itu
dengan doa, dengan kesungguhan. Kalau ada panggilan oleh Tuhan, jangan kau khawatir, karena Tuhan pasti memeliharakan hidupmu. Yang kedua, kenapa Barnabas adalah orang yang membawa damai dan harapan? Dia memiliki hati yang mengampuni. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27 mengatakan demikian. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam Yesus. Dengan kata lain, Barnabas membawa Saul untuk diperkenalkan, dilindungi, dijaga, untuk dipersatukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kenapa? Kita tahu siapa itu Saulus yang akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Dia adalah seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Sehingga ketika dia bertobat, orang masih khawatir, orang masih takut olehnya. Tetapi biarpun dia sudah dibawa dan dia dijaga oleh Barnabas, ternyata Kisah Para Rasul 44 ayat 39 berbunyi demikian. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Kita tahu bahwa ternyata di dalam perjalanannya mereka itu berselisih paham dan mereka berpisah. Tetapi oleh kebaikan Tuhan, pada akhirnya Barnabas juga bersama Paulus mengajar, memuridkan. Artinya ada konsolidasi. Artinya siapa yang sebetulnya lebih mengampuni? Kita bisa melihat lewat logika kita, Barnabaslah yang mengampuni. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hati juga mengampuni. Kita membuka pengampunan, walaupun seringkali orang-orang mengecewakan kita. Yang ketiga, kita tahu dia memiliki hati yang memuridkan. Kita perlu memuridkan orang-orang lain karena kita sudah dimuridkan terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan demikian. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawakan ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lewat Barnabas, istilah Kristen ada sampai sekarang. Dan inilah salah satu contoh teladan Barnabas. Dia memuridkan. Kenapa? Karena dia sudah dimuridkan. Dan dia tahu, sebagai murid, dia mendapat benefit-benefit luar biasa. Selain keselamatan, selain jalan hidup yang luar biasa, damai sejahtera sukacita, dia boleh nikmati itu. Sehingga kita sebagai murid-murid Kristus, sesungguhnya setiap orang percaya, setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus juga harus berperan untuk memuridkan orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat firman-Mu tidak pernah sia-sia. Dan biarlah juga Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, di mana COVID terus naik, tapi kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan beracara, sehingga COVID Corona itu Tuhan, pada waktunya akan diselesaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota di mana kami berada, kota Jakarta ini Tuhan, sebagai ibu kota, juga sebagai salah satu tempat di mana corona berkembang melebihi tempat-tempat lain. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, ada orang percaya di Jakarta yang Kau tempatkan kami semua ini. Kami berdoa Tuhan untuk Jakarta, sehingga Jakarta boleh segera COVID dikendalikan. Berikan hikmat pemerintah, berikan hikmat setiap orang-orang pribadi, pas pribadi, sehingga setiap kami semua berdoa bersama sehingga pemerintahan kami mendapatkan hikmat marifat surgawi, sehingga apa yang mereka lakukan segera mereka boleh menanggulangi COVID ini. Terlebih Tuhan, dampak dari COVID adalah ekonomi yang menurun, maka kami di dalam nama Tuhan Yesus berdoa sehingga ekonomi pun juga boleh dipulihkan. Tuhanku, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.